Halo semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru Asap penjual fried chicken dari bahan ayam tiren. Sebuah kisah yang ditulis oleh Aulia Sari. Sebelum saya membacakannya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terlindungi dari segala mara bahaya. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini ayam apa? Tanya Bu Marini. Tangannya memegang kantong plastik berisi 8 ekor ayam yang baru saja dibeli oleh Pak Basuki, suaminya. Pak Basuki menghentikan langkahnya. Ia segera menoleh ke arah Bu Marini, istrinya. "Yo ayam negeri, ayam lehor, mosok kodok sawah." "Bukan gitu Pak, cuma ini kok." "Wes, ora usah banyak protes. Lebih baik sekarang kamu siapkan tepung dan bahan yang lain dan letakkan ke dalam kantong yang ada di motor." Pak Basuki menatap wajah istrinya tajam. "Aku mau mandi dulu, habis itu aku berangkat jualan." Tanpa menunggu jawaban dari istrinya, Pak Basuki segera melanjutkan langkah kakinya ke arah dapur. Langkah kakinya pelan, sedikit gemetar karena usia yang tidak lagi muda. Sementara Bu Marini masih terpaku dengan kantong plastik yang masih ada di tangannya. Tidak berapa lama, Pak Basuki keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan segar. Tubuhnya masih penuh dengan sisa air. Aroma sabun dan sampo tercium tajam dari tubuh dan rambutnya. Handuk besar melingkar di pinggangnya. Sementara itu, di atas meja dapur, secangkir kopi hitam sudah tersaji. Aroma kopi bercampur asap putih keluar dari dalam cangkir yang terbuka. Mantap," ucap Pak Basuki sambil berjalan ke arah meja. "Habis mandi langsung minum kopi panas." Pak Basuki segera meneguk kopi hitam yang ada di tangannya. "Gak salah aku pilih Marni jadi istri. Selain pinter urus rumah juga pinter buat kopi," ucapnya sambil terkekeh. 30 menit kemudian, Pak Basuki yang sudah rapi dengan kemeja dan celana bahannya segera berangkat berjualan di emperan toko yang ada di depan pasar tradisional. "Udah mau berangkat Pak?" tanya Bu Marini yang baru saja pulang dari belanja. "Sampean gak sarapan dulu?" "Gak usah, nanti beli aja di warung. Kamu masak aja yang enak, biar malam pulang dagang aku gak kelaparan," jawab Pak Basuki yang langsung menyalakan motor metiknya. Suara deru motor terdengar memecah keheningan pagi itu. Asap putih keluar dari knalpot yang sebagian sudah hampir berkarat. Perlahan motor itu berjalan meninggalkan halaman rumah sederhana menuju ke arah pasar tradisional yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah. Berbagai barang dan ayam tertata rapi di jok belakang. Pak Basuki adalah seorang penjual ayam Kentucky di pinggiran kota Jakarta. Fried chicken gitu ya. Sudah hampir 4 tahun ini, Pak Basuki menyewa lahan kecil di depan sebuah toko yang ada di pasar depan pasar tradisional. Hanya dengan bermodal gerobak kayu seadanya, Pak Basuki menjajakan ayam Kentucky buatannya pada para pembeli. 4 tahun yang lalu, Pak Basuki hanyalah seorang OP di sebuah kantor yang ada di Jakarta. Namun karena kondisi COVID yang menyerang seluruh negara Indonesia, pihak perusahaan akhirnya memutuskan untuk memberhentikan sebagian karyawan mereka. Salah satunya Pak Basuki. Pak Basuki yang kala itu sudah bekerja selama 10 tahun mendapatkan pesangon yang tidak banyak. Kondisi ekonomi yang semakin sulit serta kebutuhan hidup yang terus mendesak sempat membuat Pak Basuki dan Bu Marini kebingungan. Sampai akhirnya Pak Basuki berinisiatif untuk berjualan ayam Kentucky bermodal resep yang ia lihat melalui channel YouTube. Pak Basuki memulai usahanya. Awalnya Pak Basuki hanya mampu menghabiskan 3 ekor ayam dalam sehari. Namun kini ia bisa menjual 8-10 ekor ayam dalam sehari. Suasana pagi di pasar Wetan saat itu terlihat begitu ramai. Suara para pedagang yang menjajakan barang dagangannya dan suara deru motor di jalanan
menjadi irama yang selalu didengar Pak Basuki setiap hari. Di dalam kuali besar, beberapa potong ayam sedang digoreng. Aroma rempah-rempah dari ayam tercium di seluruh jalanan pasar. "Pak, beli ayamnya 3 ya." Seorang pembeli menyerahkan uang 21.000 kepada Pak Basuki. "Siap, Bu. Pak atas semua ya?" Pak Basuki langsung memasukkan 3 potong ayam kepada pembeli. Ayam Kentucky jualan Pak Basuki memang selalu ramai didatangi pembeli. Bahkan di saat para pedagang masih buka hingga tengah malam, Pak Basuki justru sudah tutup. Bahkan ayam yang ia bawa selalu habis tanpa sisa. Selain rasanya yang enak dan gurih, ayam dagangan Pak Basuki juga terkenal murah dibanding para pedagang yang lain. Beberapa jam kemudian, seperti biasa, setiap jam 6 sore, ayam dagangan Pak Basuki sudah habis terjual. Pria bertubuh kurus itu segera merapikan barang-barang dagangannya dan bersiap untuk pulang ke rumah. "Akhirnya habis juga," ucap Pak Basuki. Matanya tertuju pada etalase ayam yang sudah kosong dengan mata berbinar. Beberapa saat kemudian, Pak Basuki sudah mengemudikan motor metik miliknya ke arah rumah. Senyum tipis tergambar di wajah tuanya. Bayangan kehidupan susah seakan terganti dengan kehidupan mewah dan bahagia. 15 menit berlalu, Pak Basuki akhirnya tiba di rumahnya. Setelah menurunkan barang-barangnya, Pak Basuki segera masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," ucap Pak Basuki yang sudah tiba di rumah sore itu. "Waalaikumsalam, udah pulang, Pak?" Bu Marini yang sedang menyiapkan makan malam di meja makan segera berjalan ke arah sang suami. "Gimana jualannya hari ini, Pak?" "Habis, Bu, ludes. Gak ada sisa ayam 1 potong pun hari ini," jawab Pak Basuki dengan penuh antusias. Ia segera duduk di lantai ruang tamu lalu menunjukkan hasil uang jualannya hari ini. "Lihat, Bu, uang kita banyak. Kalau kayak gini terus, kita bisa kontrak rumah yang lebih besar dari ini. Kalau perlu kita beli rumah di Jakarta." "Iya, Pak, alhamdulillah. Ibu seneng kalau usaha Bapak semakin ramai dan sukses." Bu Marini hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Bu Marini dan Pak Basuki memang bukan warga asli kota Jakarta. Mereka adalah salah satu dari ribuan orang yang memutuskan untuk mengadu nasib ke ibu kota. Anggapan banyak orang tentang pekerjaan yang layak serta kehidupan yang nyaman di kota besar membuat Bu Marini dan Pak Basuki memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Jawa menuju ke ibu kota. Namun, rupanya pekerjaan yang layak bertahan 10 tahun karena pandemi. Dan saat itu, Pak Basuki justru menjalani hari-hari sulit sebagai perantauan di kota Jakarta. "Ya wes, sekarang kita makan dulu. Aku sudah siapin pepes ikan kesukaan Bapak," ajak Bu Marini sambil tersenyum. Malam itu keduanya menikmati makan malam dengan hati bahagia. Pasalnya, semakin hari usaha ayam Kentucky Pak Basuki semakin berkembang pesat. Pagi turun begitu cepat. Suara azan subuh berkumandang di seluruh penjuru kota Jakarta. Seperti biasa, Pak Basuki sudah bersiap untuk berangkat ke pengepul ayam langganannya yang terletak tidak jauh dari pasar tempatnya berjualan. "Bu, aku berangkat ke pengepul dulu ambil ayam." Pak Basuki membuka pintu rumahnya. Halaman rumah masih terlihat gelap. Matahari belum sepenuhnya muncul. Udara dingin pagi langsung menyergap wajahnya. Pak Basuki merapatkan jaket parasut yang membungkus tubuhnya. "Sampean gak sholat dulu, Pak? Sayang lo, udah bangun pagi kok tapi gak sholat subuh," ucap Bu Marini mengingatkan. Kalau aku sholat dulu ya, yang ada aku gak dapat ayam dan aku harus beli di pasar dengan harga yang mahal," jawab Pak Basuki sambil mengeluarkan motornya dari dalam rumah. "Hari ini aku mau kulaan ayam 20 ekor. "Hah? 20 ekor? Ulang Bu Marini. Ia segera mendekat ke arah suaminya yang sudah bersiap berangkat ke kandang. "Sampean yakin, Pak? Kalau nggak habis gimana? Kita nggak punya lemari es buat nyimpan sisa daging ayam." "Udah, kamu diam aja. Yang penting kamu jaga rumah. Urus aku,
dan sholat yang rajin. Biar masalah barang-barang di rumah aku yang urus. Tanpa menunggu jawaban, Pak Basuki langsung meninggalkan rumah. Sementara Bu Marini hanya bisa memperhatikan suaminya yang perlahan mulai menjauh dan hilang di tikungan jalan raya. Setelah beberapa detik larut dalam lamunannya, Bu Marini langsung masuk ke dalam rumah untuk mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Matahari perlahan merangkak naik. Sinar kuning menyebar di seluruh ibu kota. Jarum jam menunjukkan pukul 8 pagi. Bu Marini yang baru saja menjemur pakaian terlihat duduk di teras rumah kontrakannya. Sesekali, beberapa tetangga menegurnya dengan lembut. Rumah kontrakan yang dihuni Bu Marini dan Pak Basuki tidak besar. Rumah kontrakan itu terdiri dari 3 petak, yaitu ruang tamu, ruang tengah, dan dapur, sekaligus tempat untuk kamar mandi serta ruang makan. Ada yang pernah kontrak yang kayak gitu? Saya pernah dulu. Sementara untuk menjemur pakaian biasanya para penghuni rumah kontrakan menjemurnya di depan kamar masing-masing. Untuk ukuran rumah kontrakan itu, setiap bulan mereka harus membayar 1,5 juta rupiah. Kalau dulu saya 350 di Citerep, Bogor, Jawa Barat. Kita lanjut. Assalamualaikum. Suara Pak Basuki terdengar, tapi cukup mengagetkan istrinya yang sedang melamun. Udah pulang, Pak. Bu Marini langsung berdiri dan berjalan ke arah suaminya. Matanya menatap kantong plastik hitam berisi ayam. Kantong itu jauh lebih besar dari biasanya. Banyak banget, Pak, sampai jadi beli 20 ekor? Tanya Bu Marini dengan wajah bingung. Jadi, malah ini 25 ekor. Hah, 25, Pak? Lah kok banyak banget? Iya, tadi ada lebihan 5 ekor. Katanya sih ada orang pesan tapi gak diambil. Daripada gak kejual, Pak Imam minta aku membelinya. Jelas Pak Basuki. Tangannya menurunkan kantong plastik berisi ayam dengan susah payah. Bu Marini terdiam. Ia beberapa saat memperhatikan kantong hitam yang dibawa suaminya. Aroma di dalam kantong terasa aneh, seperti bukan aroma ayam pada umumnya. Sedikit anyir dan aroma busuk yang sesekali tercium pekat. Kamu ngapain ngelamun di situ? Bantuin aku angkat ayam-ayam ini ke dapur, perintah Pak Basuki. Bu Marini tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan langsung membantu suaminya mengangkat kantong itu. Dari bagian yang terbuka, Bu Marini bisa melihat daging ayam itu dengan jelas. Daging ayam itu terlihat pucat, berbeda dengan daging ayam yang ada di pasar atau penjual sayur keliling. Pak, sampean yakin ini daging ayam bagus? Tanya Bu Marini dengan hati-hati setelah mereka tiba di dapur. Bagus? Oh, aku lihat sendiri saat mereka memotongnya kok. Bukan gitu, Pak. Ini bau dagingnya beda loh, agak busuk dan... Wes. Gak usah banyak ngomong. Lebih baik cepat bantu aku siap-siap. Soalnya udah siang, ucap Pak Basuki dengan cepat. Bu Marini hanya diam. Ia langsung membantu suaminya menyiapkan bahan dan peralatan untuk berjualan hari itu. Beberapa jam berlalu, gerobak ayam Kentucky Pak Basuki sudah buka. Tidak menunggu waktu lama, seorang pembeli menghampiri gerobak berwarna merah dengan paduan kuning, keemasan, dan hijau. Ayam Kentucky Basuki baru digoreng, harga bersahabat. Suara lantang itu terdengar jelas di antara keramaian pasar. Pembeli mengerumuni gerobak yang dikelilingi aroma gurih tepung dan bumbu meresap. Aku pesan 3 porsi ya, Pak. Pak atas semua, teriak seorang ibu muda sambil menggandeng anaknya. Saya 5 porsi, bungkus. Dada, sayap, kasih kepala juga gak apa-apa wes, karena enak rasanya, saut pembeli lain dari barisan belakang. Pak Basuki tersenyum lebar. Tenang, semuanya kebagian. Silahkan duduk dulu ya, sebentar lagi jadi. Antrian tampak panjang, rapat, dan berdesakan. Pedagang-pedagang lain hanya mampu menatap tanpa suara, menyaksikan pelanggan saling berebut mencari tempat di kursi plastik. Kursi plastik kecil yang disediakan di sebelah gerobak. Beberapa menggeleng, frustasi melihat dagangan mereka sepi, seperti tak dilirik siapapun. Matahari naik perlahan menyinari wajah Pak Basuki yang sibuk mengangkat ayam goreng yang renyah ke nampan besar. Setiap porsi habis dalam hitungan menit, lalu segera tergantikan porsi baru yang keluar dari penggorengan besar yang berdesis kuat. Uang mengalir tanpa henti, menumpuk di kotak penyimpanan yang terletak di rak kecil dekat kakinya.
Jam berlalu begitu cepat. Senja naik perlahan. Matahari mulai turun digantikan sinar bulan redup. Suasana di pasar wetan sudah sepi. Kios-kios sudah tertutup rapat. Kotak penyimpanan uang Pak Basuki lagi-lagi penuh nyaris meluap. Pembeli terakhir pamit sebelum membawa plastik bening berisi ayam renyah yang masih mengepulkan asap. Pak Basuki langsung merapikan peralatan jualannya dengan cepat dan segera pulang ke rumah. Beberapa menit kemudian, pria itu sudah tiba di rumah kontrakannya. "Assalamualaikum, Bu." Suara Pak Basuki menggelegar memecah keheningan rumah. Bu Marini yang ada di dapur segera datang menghampiri suaminya yang sudah duduk di ruang tamu. Tangan Bu Marini membawa 2 gelas air dingin. "Minum dulu, Pak." Bu Marini meletakkan gelas di hadapan sang suami. Pak Basuki menyeka keringat dari pelipis, lalu meneguk minuman itu sampai habis. "Gimana jualan hari ini, Pak?" tanya Bu Marini. "Alhamdulillah habis semua, Bu." "Sudah berkah luar biasa ini." Bu Minah tersenyum, mencoba menyamakan kebahagiaannya dengan apa yang dirasakan suaminya. "Alhamdulillah, Pak. Aku sempat khawatir nggak habis, soalnya sampean bawa banyak banget ayam hari ini." "Bu, harga ayam yang kita jual itu sangat murah dibandingkan dengan pedagang yang lain. Ditambah lagi rasanya enak dan gurihnya pas, orang melempem. Jadi pasti banyak yang mau," jawab Pak Basuki dengan penuh bersemangat. "Iya ya, Pak. Aku gak nyangka hanya bermodal resep dari internet, usaha sampean bisa berkembang pesat." Hari itu, Pak Basuki merasa semakin bersemangat untuk terus berjualan ayam Kentucky. Bagi Pak Basuki, selama ia bisa meracik bumbu dengan benar, ayam dagangannya tidak akan pernah sepi oleh pelanggan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Usaha Pak Basuki semakin ramai didatangi pembeli. Kehidupan yang sulit perlahan menghilang, berganti kehidupan yang lebih baik. Beberapa barang mewah seperti televisi, lemari es, dan mesin cuci juga sudah berdiri di dalam rumah kontrakan Pak Basuki. Bahkan Pak Basuki kini bisa membeli motor matic keluaran terbaru secara cash. Ia juga berencana akan mencari rumah kontrakan yang lebih baik dari sekarang. Namun, ide itu ditolak Bu Marini dengan alasan jika dirinya sudah nyaman hidup di rumah kontrakan yang mereka tinggali saat ini. "Wah, kamu ini, Bu, dia aja hidup enak, malah milih hidup susah," gerutu Pak Basuki. "Bukan gitu, Pak. Kalau kita pindah di kontrakan baru, gak hanya kita yang harus menyesuaikan diri dengan suasana di sana, tapi juga dagangan kita, Pak." Pak Basuki terdiam beberapa saat. Ia menghela nafas dalam. "Ya wes lah, terserah kowe." Pak Basuki segera berdiri dari tempat duduknya dan langsung berjalan ke arah pintu. "Sampean mau kemana, Pak?" tanya Bu Marini. "Ke pengepul, pesen ayam buat jualan besok." "Lah sampean gak sholat dulu toh? Udah adzan isya loh, Pak," Bu Marini mengingatkan. "Ah, kamu sholat sendiri aja, aku sibuk gak ada waktu." Pak Basuki menoleh ke arah istrinya yang berdiri di belakangnya. Pak Basuki langsung melanjutkan langkah kakinya menuju ke arah motor yang terparkir di depan rumah. Sementara, Bu Marini hanya bisa diam melihat sifat suaminya yang semakin hari semakin berubah. Dulu, saat Pak Basuki masih bekerja sebagai OP di sebuah perusahaan, pria itu selalu bersikap hangat. Bahkan Pak Basuki tidak pernah meninggalkan sholat walaupun sekali. Namun kini setelah memiliki usaha yang berkembang pesat dengan omset mencapai jutaan rupiah per hari, justru membuat Pak Basuki lalai dalam mengerjakan sholat. "Ya Allah, semoga Engkau buka pintu hati suamiku," ucap Bu Marini dengan suara pelan. Pagi itu, suasana di kampung Muara Bebek sudah begitu ramai. Beberapa warga sudah mulai melakukan aktivitas mereka. Bu Marini terlihat menyapu halaman rumah kontrakannya. "Assalamualaikum, Bu Marini." Sebuah suara terdengar dari ambang pintu pagar kecil. Bu Marini menoleh. Ia memejamkan mata. "Bu Yuli, tumben pagi-pagi datang ke rumah saya. Ada apa?" "Ah, enggak kok, Bu. Cuma mau ngobrol aja sebentar," jawab Bu Yuli sambil melangkah masuk ke halaman kontrakan Bu Marini walaupun tanpa dipersilahkan. Bu Marini hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia paham jika wanita itu sudah datang ke rumah salah satu penghuni kontrakan, itu berarti Bu Yuli sedang mencari bahan untuk pembicaraannya bersama ibu-ibu kampung yang lain.
Bu Yuli melirik ke arah rumah kontrakan yang terbuka lebar. Senyum sinis terlihat di wajahnya beberapa saat sebelum akhirnya ia menoleh ke arah Bu Marini. "Wah, Bu Marini enak yo, udah sukses sekarang," ucap Bu Yuli sambil tersenyum kecil. "Alah enggak Bu, saya masih sama kayak dulu kok, berusaha mencari uang untuk makan sehari-hari dan bayar uang kontrakan," Bu Marini menjawab pelan. "Ah mosok, uang kontrakan sudah banyak perabotan kok, motor 2, gak mungkin kalau masih mikirin uang kontrakan dan makan." Nada bicara Bu Yuli seperti tidak suka, tapi Bu Marini tetap berusaha tenang. Bu Marini tahu semakin dirinya menunjukkan ketidaksukaannya, semakin Bu Yuli berusaha mencari info tentang keluarganya. "Bu Yuli, maaf, saya mau masuk dulu, mau masak buat bapaknya." Bu Marini berusaha tersenyum walaupun terlihat kaku. Tanpa menunggu jawaban, Bu Marini langsung masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Bu Yuli yang masih berdiri memperhatikan rumah kontrakan itu. Dasar orang kaya baru diajak ngobrol sebentar aja sok sibuk. Dasar OKP, ucap Bu Yuli sebelum meninggalkan rumah kontrakan Bu Marini. Perubahan hidup Pak Basuki yang cukup pesat memang menarik perhatian dan kecurigaan warga sekitar. Beberapa mengatakan jika Pak Basuki melakukan penglarisan pesugihan terhadap dagangannya. Sebagian yang lain mengatakan jika pria itu merupakan salah satu anggota pengedar narkoba. Hari-hari berlalu seperti biasa. Pak Basuki masih sibuk dengan usahanya yang semakin berkembang pesat. Pak Basuki dan Bu Marini memutuskan untuk menutup telinga mereka dari omongan-omongan miring para tetangga. Pagi itu seperti biasa, Bu Marini membantu menyiapkan peralatan dan bahan yang akan dibawa suaminya berjualan. Di dapur, wanita berusia 36 tahun itu terlihat mencuci ayam di wastafel dapur. Namun, tiba-tiba matanya terpaku pada hewan kecil yang menggeliat di sekitar ayam. "Pak, Bapak!" teriakan Bu Marini terdengar nyaring, memecah keheningan pagi di rumah mereka. "Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi udah teriak-teriak kayak gitu?" Pak Basuki yang baru saja tiba di dapur menatap wajah istrinya dengan kesal. "Lihat itu, Pak, mosok di ayam ada belatung dan gak hanya satu tapi ratusan ribuan bahkan." Bu Marini langsung berlari mendekat ke arah suaminya yang berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya panik, penuh ketakutan, tubuhnya gemetar, merinding melihat ribuan belatung menggeliat di daging ayam yang baru saja dibeli suaminya. "Alah, belatung aja heboh," seru Pak Basuki. "Udah biar ini aku yang urus. Kamu buat bumbu aja, terus panasin air buat rebus ayam." "Pak, ayam ini udah busuk, udah gak layak makan, Pak. Jangan, Pak. Kasihan nanti kalau pembeli itu ada sakit, Pak. Tolong, Pak." Pak Basuki langsung menoleh ke arah sang istri. Matanya menatap Bu Marini dengan tajam. Bu, kalau kita nggak seperti ini, untung kita dapatkan itu nggak sebanding dengan uang belanja yang kita keluarkan. Kamu pikir harga ayam sekarang murah apa? Kalau di pasar per ekor bisa 45.000, dengan ayam ini kita hanya dapat 20.000 per ekor." "Iya, Pak, tapi kan ini udah busuk, Pak. Udah nggak layak makan. Kalau kayak gini itu artinya kita udah curang dan itu dosa, Pak. Ibu takut." "Alah, persetan dengan dosa," bentak Pak Basuki. Suaranya membuat Bu Marini terlonjak kaget. "Selama ini kita sudah berusaha menghindari dosa, tapi apa yang kita dapat? Aku di PHK, kita melarat." "Astagfirullah, Pak, jangan ngomong gitu. Gak boleh, Pak." Udah, daripada kamu ganggu aku, lebih baik sekarang cepet kamu buatkan bumbu untuk aku jualan." Pak Basuki menatap wajah Bu Marini. Kali ini lebih tajam dari sebelumnya. "Dan ingat, jangan pernah bilang hal ini kepada siapapun." Bu Marini menundukkan wajahnya. Ia mengangguk pelan, lalu segera berjalan ke arah meja yang ada di sudut dapur. Kenyataan itu seperti tangan besar yang menampar wajah Bu Marini dengan keras. Wanita itu seolah tidak menyangka jika suaminya bisa melakukan hal curang yang bahkan bisa membahayakan kesehatan orang lain. Pantas saja, selama ini setiap Bu Marini
meminta ayam untuk dimasak di rumah. Pak Basuki selalu melarangnya dengan alasan ayam itu sudah dihitung untuk jualan hari ini. 1 jam berlalu. Pak Basuki sudah duduk di atas motornya. Bu Marini mencoba mengingatkan suaminya. Pak, aku mohon jangan jual ayam-ayam itu, Pak. Jangan sampai Allah murka sama kita karena sudah berlaku curang. Pak Basuki memperhatikan sekitarnya. Wajahnya kini mendekat tepat di telinga Bu Marini. Gak usah banyak omong. Diam, atau aku ceraikan kamu sekarang juga. Pak Basuki, mau berangkat jualan toh? Tanya Bu Yuli yang tiba-tiba datang. Iya Bu, ada apa ya? Tanya Pak Basuki penasaran. Bu Yuli tersenyum beberapa detik, lalu berjalan ke arah Pak Basuki dan Bu Marini. Cepat masuk, jangan buat orang curiga, perintah Pak Basuki sambil berbisik lirih, namun masih cukup jelas terdengar di telinga Bu Marini. Bu Marini, mau kemana? Saya datang kok malah masuk, gerutu Bu Yuli sambil memandang punggung Bu Marini yang semakin jauh. Oh, dia lagi mau nyuci, Bu. Bu Yuli ada apa ya kesini? Tanya Pak Basuki. Saya mau pesen ayam 50 potong buat besok acara ulang tahun anak saya. Bisa? Ya paling diambil siang jam 12-an lah. Oh bisa itu Bu. Cuma nanti ngambilnya di warung aja ya. Kan masaknya aku di warung. Ya gak apa-apa Pak. Nanti biar suami saya yang ambil. Bu Yuli membuka dompet yang ada di tangannya. Ini uang DP. Besok waktu ambil saya lunasi sekalian. Alhamdulillah ya Bu. Gak apa-apa. Besok sebelum Bu Yuli datang pesanan sudah siap. Setelah beberapa saat, Bu Yuli segera meninggalkan rumah itu. Pak Basuki memperhatikan 2 lembar uang 100 ribuan yang baru saja diberikan Bu Yuli dengan wajah bahagia. Sementara di balik jendela rumah, Bu Marini memperhatikan dengan wajah sedih dan penuh penyesalan. Siang itu, suasana pasar Wetan begitu ramai. Seperti biasa, Pak Basuki melakukan rutinitas yang selama ini ia lakukan. Beberapa pembeli sudah berdiri di samping rombong kayu menunggu ayam pesanan mereka. Malam turun begitu cepat. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Setelah menikmati makan malam, Pak Basuki segera meninggalkan meja makan. Namun sebelum meninggalkan meja makan, Pak Basuki berpesan agar besok Bu Marini menyiapkan bahan jualan lebih pagi karena ada pesanan dari Bu Yuli. Bu Marini tidak menjawab. Tangannya dengan lincah menata piring kotor dan membawanya ke wastafel. Tanpa terasa, pagi turun begitu cepat. Suara azan subuh berkumandang. Pak Basuki segera mengemudikan motornya untuk menuju ke pengepul ayam langganannya. Baru saja Pak Basuki akan menyalakan motor, tiba-tiba suara Bu Marini terdengar dari belakang. Pak, Bapak! Bu Marini berteriak sambil berlari ke arah suaminya. Ada apa? Tanya Pak Basuki sedikit kesal. Pakai helmnya dulu Pak. Jalanan kalau jam segini udah rame. Bu Marini menyodorkan helm ke arah Pak Basuki. Nafasnya tersengal karena berlari dari dapur. Pak Basuki sudah menyalakan mesin motor dan menatap istrinya dengan wajah tergesa. Alah, orang usah helm-helman, gak usah. Jaraknya kan gak jauh. Lagian biasanya juga gak pernah pakai helm kok. Waktunya juga udah mepet ini. Minimal pakai helm Pak. Tolong dengarkan aku sekali ini saja sih Pak. Pak Basuki menarik nafas dengan kesal. Kalau aku terlambat, ayam-ayam itu akan dibakar, bahkan dikubur. Kita akan kehilangan banyak uang karena harus beli ayam segar di pasar. Pak Basuki mulai menjalankan motornya perlahan. Aku gak mau buang waktu. Tutup pintu dan jangan khawatirkan hal kecil. Bukan kecil Pak. Aku hanya takut terjadi apa-apa sama sampean. Pak Basuki menancap gas dan motor melaju cepat keluar gang tanpa menghiraukan kata istrinya. Suara knalpot menghilang bersama jejak ban di jalanan yang masih lembab. Bu Minah berdiri terpaku. Telapak tangannya bergetar sambil memegang pagar besi yang dingin. Ada sesak aneh menghimpit dadanya. Langit di atas gang terlihat pucat dan berawan, seolah menahan sorak burung-burung yang biasanya riuh di pagi hari. Sunyi terasa menusuk. Bu Marini kembali ke dalam rumah dan merapikan kursi di dapur, mencoba menenangkan diri. Namun suara dalam kepalanya terus mengganggu, seperti tanda bahaya yang tidak memiliki wujud. Ia memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Ya Allah, selamatkan suamiku, lindungilah dia.
Bu Marini segera melangkah ke meja makan. Namun belum sempat duduk, pintu depan diketuk keras. "Bu, tolong buka!" Suara seorang pemuda bergetar panik dari balik pagar. Bu Marini berlari secepat mungkin, membuka pintu pagar dengan tangan gemetar. "Ada apa, Mas? Wajahnya kok pucat gitu?" Pemuda itu menelan ludah, suaranya patah. "Bu, Pak Basuki. Beliau jatuh dari motor di perempatan Pasar Baru. Tubuhnya menghantam trotoar. Sekarang dia ada di puskesmas seberang pasar. Kondisinya..." Bagaimana maksudmu, Mas? Dia selamat kan? Katakan dia selamat." Pemuda itu menunduk, menggenggam helmnya dengan erat-erat, seolah takut melukai perasaan orang di depannya. "Saat kami bawa ke puskesmas, kondisi Pak Basuki kritis, Bu. Dan sekarang beliau sudah meninggal. Kata dokter, Pak Basuki mengalami pendarahan hebat di kepalanya." Bu Marini kehilangan kekuatan di lututnya. Tubuhnya terjatuh di lantai. Tanpa terasa air mata menetes pelan di kedua pipinya. Suaranya pecah seperti kaca retak. Tidak mungkin, Bapak!" Bu Marini berteriak histeris. Tangannya mencengkeram lantai keramik dengan kuat. Wajahnya menunduk. Isak tangis terdengar jelas. Nafasnya seperti terhenti di tengah dada. Bu Marini hampir tidak menyadari ketika para tetangga mulai keluar rumah, mendekat dan mengangkat lengannya dan membawa Bu Marini masuk ke dalam rumah. Dunia terasa lambat dan suaranya teredam. Hanya tangisan orang-orang terdengar samar. Tidak berapa lama, jenazah Pak Basuki akhirnya dibawa pulang oleh pihak puskesmas dan diletakkan di ruang tamu. Suasana pelayat memenuhi ruangan. Namun suara yang terdengar hanyalah desahan sedih dan ucapan bela sungkawa. Orang-orang berbondong hadir, menunduk penuh hormat. Banyak dari mereka menyebut nama Pak Basuki dengan sebutan pedagang yang baik hati. "Gak nyangka ya, umurnya singkat banget," ujar seorang ibu sambil menyeka air mata. "Iya, padahal selama ini dia itu orang baik," sahut bapak lain menambahkan. Bu Marini terduduk dengan wajah menunduk. Isak tangis terus terdengar keluar dari wanita itu. Sebagian pelayat menatapnya dengan iba. Sebagian berbisik pelan membicarakan betapa tiba-tiba nasib berubah. Beberapa jam berlalu. Petugas pemandi jenazah datang bersama Ustadz Samsul. Ustadz Samsul berkata dengan lembut, "Bu Marini, kami akan memulai persiapan. Mohon izinkan ya." Bu Marini mengangguk tanpa suara. Proses memandikan jenazah dilakukan di depan rumah kontrakan dengan menggunakan bilik kecil yang terbuat dari kain. Cahaya matahari sudah bersinar terang. Udara pagi yang biasanya terasa dingin, kini seolah terasa berat, seperti melukiskan sesuatu yang menahan nafas siapapun yang di dalamnya. Ustadz Samsul memberi instruksi kepada dua pemuda yang membantu mengangkat tubuh almarhum. "Angkat perlahan, hati-hati, jangan terburu-buru." "Baik, Ustadz," salah satu pemuda menjawab. Saat pakaiannya dibuka, ruangan tiba-tiba diselimuti bau menyengat yang tajam menusuk hidung. Para pemandi saling pandang dengan mata melebar. "Bau apa ini?" Salah satu pemuda menahan muntah. Ustadz Samsul menunduk untuk melihat lebih rinci. "Buang kain lama, kita lanjutkan dengan air bersih." Air dituangkan ke tubuh Pak Basuki. Pada detik pertama, tubuh jenazah tampak diam. Namun ketika air terus mengalir, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Mulut Pak Basuki terbuka sedikit seperti ditarik dari dalam. Dari celah bibir itu, muncul benda-benda kecil bergerak. "Ustadz, lihat itu!" teriak pemuda yang berdiri paling dekat. Ratusan belatung putih menggeliat dari dalam mulut, mengalir menuruni dagu, jatuh ke lantai, dan bergerak cepat seolah hidup dengan tujuan tertentu. "Ya Allah!" Pemuda lainnya mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Belatung menyembur dari lubang hidung dan telinga, keluar dalam jumlah yang mustahil dihitung. Mereka terus bergerak keluar tanpa henti, seperti dari tempat pembusukan yang sudah lama disimpan. Ruangan dipenuhi suara desis aneh. Meski sulit dipercaya, suara itu terdengar seperti seseorang menahan jeritan. Bu Marini yang mendengar keributan di dalam bilik segera masuk. Ia menutup mulutnya,
dengan kedua tangan dan matanya membelalak luas. Apa yang terjadi dengan tubuh suami saya? Ustadz Samsul terdiam beberapa detik. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tidak normal. Tidak sesuai dengan jenazah kecelakaan biasa. Belatung baru muncul setelah melalui proses waktu tertentu. Ini tidak wajar. Belatung. Suara Bu Marini tercekat, seolah tertahan di tenggorokan. Bu Marini langsung berjalan mendekat ke arah jenazah suaminya yang diletakkan pada ranjang bambu. Tubuhnya kaku. Belatung terus tumpah tanpa henti, menjalar ke lantai dan menumpuk dalam lapisan tebal. Astagfirullah, apa mungkin ini hukuman darimu? Batin Bu Marini dengan air mata yang mengalir semakin deras di kedua pipinya. Pemandian jenazah terpaksa dihentikan. Para pelayat di ruang tamu mulai bertanya karena mendengar suara ribut dan suara benda jatuh dari arah tempat memandikan jenazah. Apa yang terjadi di dalam? Tanya seorang ibu sambil memegang dada. Kenapa ada bau sangat menusuk? Ujar lainnya panik. Ustadz Samsul berjalan keluar perlahan, wajahnya pucat. Mohon tenang semuanya. Kita butuh waktu. Jenazah harus segera dipersiapkan. Jangan mendekat dulu. Bu Marini tidak mampu berdiri. Ia terjatuh berlutut di tanah dan menangis keras. Air matanya menetes tak terbendung, seperti beban berat yang menekan dari segala sisi. Ini salah saya. Semua ini salah saya, katanya terseduh. Seorang pemuda mendekat, mencoba menopang tubuh Bu Marini. Ibu tenang, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kecelakaan itu takdir. Jangan mengucap begitu. Bu Marini menoleh dengan mata yang merah dan bengkak. Kalian tidak tahu apapun tentang suami saya. Tidak tahu apa yang dia lakukan selama ini. Tidak tahu apa yang ia sembunyikan di balik kesuksesannya. Semua orang yang ada di dalam bilik menoleh satu persatu. Wajah mereka berubah tegang. Apa maksudnya, Bu? Tanya seorang bapak yang sangat mengenal almarhum. Bu Minah menatap Ustadz Samsul seolah meminta kekuatan untuk melanjutkan. Bu Marini dengan suara bergetar mulai menceritakan apa yang sudah dilakukan suaminya selama ini. Bu Marini mengatakan jika selama jualan Pak Basuki, suaminya sudah berbuat curang. Ia menggunakan ayam tiren dan ayam yang sudah hampir membusuk. Bu Marini juga mengatakan jika selama ini dirinya tidak tahu kalau suaminya melakukan hal itu. Dirinya baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Bu Marini sudah berusaha mengingatkan Pak Basuki. Namun, pria itu tetap bersikeras untuk tetap melakukan pekerjaannya itu dengan alasan untung yang berlimpah. Saya tidak sanggup menyimpan rahasia itu lagi, Ustadz. Suami saya menjual ayam yang tidak layak makan. Dia mengambil ayam mati di peternakan pengepul, ayam yang sudah rusak dan menyiapkannya untuk pelanggan. Warga terperangah dan saling berpandangan. Suara tercekik terdengar di antara mereka. Beberapa warga mundur satu langkah, seolah menelan sesuatu yang pahit. Ya Allah, jadi semua yang kami makan selama ini. Suara Bu Marini pecah dengan tangisan dalam. Sekarang kalian tahu, saya berusaha menghentikan tapi dia tidak pernah mau. Suasana berubah mencekam. Keheningan menusuk memenuhi ruangan. Tidak ada yang berani mengucap satu kata pun. Ustadz Samsul berdiri tegak dengan wajah tegas, namun dipenuhi kesedihan. Azab tidak selalu menunggu akhirat. Ada balasan yang jatuh di dunia, dan saat ini kita semua menyaksikan peringatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, jadikan ini pelajaran. Jangan ada yang berniat menyembunyikan kejahatan demi keuntungan. Lalu bagaimana dengan jenazah ini, Ustadz? Belatungnya terus keluar, bahkan jumlahnya sangat besar. Seorang pemuda memberanikan diri untuk bertanya. Kita berdoa dulu, lalu kita lanjut memandikan, perintah Ustadz Samsul dengan suara penuh penekanan. Tapi Ustadz, bagaimana dengan... Sudah, jangan pikirkan tentang itu. Tugas kita memandikan dan menguburkan jenazah Pak Basuki dengan layak dan sesuai syariat Islam. Insya Allah tidak akan terjadi apapun dengan kita. Suasana seketika hening beberapa saat.
para pria, Ustadz Samsul dan Bu Marini, menundukkan wajah. Mulut mereka bergerak seperti sedang membaca doa. Sesekali, suara isak tangis Bu Marini terdengar lirih bersamaan dengan doa yang mereka baca. Setelah itu, Ustadz Samsul mulai memandikan jenazah Pak Basuki. Tangannya membasuh tubuh lelaki itu dengan pelan. Aroma sabun bercampur kapur barus dan pandan tercium di seluruh bilik itu. Sampai proses memandikan jenazah selesai, belatung itu belum berhenti keluar. Bahkan ketika kain kafan disiapkan, ribuan belatung itu masih terus keluar dari lubang hidung, telinga dan mulut. Proses pemakaman harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah keadaan lebih buruk. Para pemuda membawa jenazah dengan langkah goyah, berusaha tidak melihat tubuh yang terus mengeluarkan belatung seperti air bah. Pelayat berjalan di belakang iring-iringan keranda dengan wajah pucat. Tidak ada suara selain gemuruh nafas panik dan lantunan doa lirih yang patah-patah. Langit terlihat gelap meski bukan waktu senja. Awan menggulung seperti menutup matahari dari pandangan. Bu Marini tertunduk, tubuhnya seperti kehilangan semua tenaga yang tersisa. Setiap langkah terasa seperti menanggung beban berat yang tidak terlihat. Ya Allah, ampunilah dosa suamiku. Jangan Engkau hukum dia seperti ini, ya Allah. Beberapa warga yang mengantar jenazah Pak Basuki menutup hidung mereka. Bau anyir itu mengikat rombongan sampai ke area pemakaman. Tidak ada yang berani menatap kubur terlalu lama saat jenazah diturunkan. Suara tanah yang jatuh ke atas kayu penutup jenazah terdengar keras, seolah menegaskan sesuatu yang tidak bisa dihapus. Dan saat penutup terakhir diberikan, tanah bergetar halus, seperti menolak sesuatu yang dikubur di bawahnya. Warga saling menatap dengan ekspresi bingung dan takut. Tidak seorang pun berani berbicara tentang apa yang mereka lihat hari itu. Semoga sampean tenang di alam sana ya Pak. Aku janji akan selalu mendoakanmu sampai kapanpun, ucap Bu Marini pelan. Satu persatu para pelayat dan Bu Marini pulang meninggalkan pemakaman. Kini hanya tersisa gundukan tanah merah yang menutup tubuh Pak Basuki. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga menjadi hikmah. Wen Antoni pamit undur diri. Terima kasih untuk penulisnya Kak Aulia S. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.